Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama Putra Asar Rizky Munandar, NRP 191096, Prodi Manajemen Transportasi Laut, MTLC. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ISO 9001. ISO 9001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu. ISO 9001 pertama kali diterbitkan pada tahun 1986 oleh ISO International Organization for Standardization, sebuah badan internasional yang terdiri dari badan standar nasional yang beranggotakan lebih dari 160 negara. Sejak pertama kali diterbitkan, ISO 9001 mengalami dua kali perubahan minor. Yang pertama pada 1994, lalu yang kedua adalah 2008. Dan dua kali perubahan major tahun 2000 dan tahun 2015. Versi terkini ISO 9001 adalah ISO 9001 2015. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu SMM. ISO 9000 dirumuskan oleh standarisasi adalah sebagai berikut. Adanya satu set prosedur yang mencakup semua proses penting dalam bisnis. Adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk yang berkualitas secara teratur untuk meninjau keefektifan tiap-tiap proses dalam sistem kualitas itu sendiri. Lanjut pada berikut beberapa tujuan dan manfaat penerapan ISO 9001 tahun 2015 bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama adalah untuk mengatur sistem administrasi dan dokumen dalam perusahaan. Tujuan yang kedua adalah untuk mengelola risiko yang dapat muncul dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, yang menjadi tujuan penerapan dari ISO tersebut. Lalu pada tujuan dan manfaat yang ketiga adalah untuk membangun sistem dasar dalam perusahaan atau organisasi terpenuhi, dari mulai aturan yang berhubungan dengan manusia sampai hal yang mengatur tentang proses dalam proses produksi. Lalu tujuan dan manfaat penerapan ISO tahun 2015 yang keempat adalah untuk memastikan setiap proses dan tahapan telah dilakukan sesuai aturan prosedur maupun standar baku yang telah ditetapkan. Lalu ada tujuan yang kelima adalah dari penerapan ISO 2015 melakukan kontrol terhadap top manajemen agar lebih fokus dan konsisten dalam mencapai sasaran mutu perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan dan manfaat yang terakhir adalah penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015 di atas adalah beberapa manfaat penerapan ISO 9001 tahun 2015 yang bisa diambil apabila sebuah perusahaan ingin menerapkan sistem tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah apa sebenarnya manfaat implementasi sertifikat ISO 9001 tahun 2015 bagi
organisasi maupun perusahaan. Berikut merupakan manfaat implementasi sertifikat ISO 9001 tahun 2014 bagi organisasi sistem manajemen tersebut. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi pada level operasional. Yang kedua adalah proses serta dokumentasi yang ditetapkan secara efektif menyebabkan pekerjaan dapat dilakukan secara konsisten. Yang ketiga adalah variasi yang tidak memenuhi standar mutu dapat diminimalkan dan tingkat kesalahan dapat dihindari atau diringankan. Yang keempat adalah peningkatan efisiensi tingkat organisasi. Kelima adalah implementasi proses tindakan perbaikan pencegahan secara efektif menyebabkan solusi permanen terhadap permasalahan yang diterapkan. Yang keenam adalah pekerjaan ulang dan wastel diminimalkan. Lalu yang ketujuh adalah peningkatan produktivitas. Yang kedelapan adalah meningkatnya kinerja secara terus-menerus. Yang kesembilan adalah kinerja lebih teratur dan fokus terhadap pencapaian target. Yang ke-10, kepercayaan konsumen tentunya akan lebih meningkat dengan kepercayaan yang lebih yang diberikan kepada perusahaan kepada konsumen. Yang ke-11 adalah mempertinggi posisi tawar atau bargaining organisasi dalam persaingan di pasar. Nah, berikut ada 8 prinsip manajemen mutu. Yang pertama adalah customer focus, kedua adalah leadership, yang ketiga adalah involvement of people, yang keempat adalah process approach, yang kelima adalah system approach, yang bisa digabung antara kedua tersebut proses dan sistem menjadi process approach menjadi satu. Lalu yang ke-6 ada continual improvement. Yang ke-7 ada factual approach to decision making. Yang ke-8 adalah mutually beneficial supplier relationship. Pada bahasan selanjutnya adalah ISO 9001 sistem manajemen mutu dan merupakan persyaratan sistem manajemen yang paling populer di dunia. ISO 9001 telah mengalami beberapa kali revisi, yang paling akhir pada ISO 9001/2008. Salah satu dari penerapan ISO 9001 adalah diterapkannya pendekatan proses. Nah, pendekatan proses tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. Pendekatan ini mensyaratkan organisasi untuk melakukan identifikasi, yang kedua adalah untuk melakukan penerapan, ketiga melakukan pengelolaan, dan yang keempat melakukan peningkatan yang berkesinambungan. Bahasan selanjutnya adalah implementasi total quality management. Membuat organisasi harus memelihara standar mutu di segala aspek bisnis organisasi. Standar sistem manajemen mutu (SMM) yang telah berkembang dan tepat untuk dunia pendidikan adalah ISO 9001. Alat pencapaian tujuan mutu yang diharapkan mampu menjawab tantangan globalisasi dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk memuaskan para stakeholder. Membuktikan diri sebagai organisasi handal yang meraih sertifikat ISO 9001 pada
2008 yang dikeluarkan oleh Zurich dengan agresi nomor 7011 pada 19 April 2011. Penelitian ini bertujuan yang pertama adalah untuk mengetahui implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2008 ditinjau dari aspek dokumentasinya. Lalu ada tujuan yang kedua, untuk mengetahui implementasi sistem manajemen mutu 9001 tahun 2008 ditinjau dari aspek tanggung jawab manajemen dan alternatif tindakan untuk perbaikan strategi implementasi. Nah, berikut ada cara meningkatkan implementasi ISO 9001 tahun 2015. Di antaranya menganalisa dan lakukan penilaian S&M saat ini, self assessment. Lalu yang ketiga adalah sertakan semua orang dalam anggota pelatihan. Sebuah sistem adalah bukan tanggung jawab satu orang departemen. Sebuah sistem akan ditanggung oleh semua yang ada di organisasi tersebut. Setiap orang harus terlibat dalam meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses. Lalu ada cara yang keempat adalah tentukan tujuan dan sasaran yang jelas dan pastikan semua orang mengetahuinya. Lalu cara yang kelima adalah pastikan adanya indikator kinerja utama atau KPI. Lalu ada cara yang keenam adalah dengarkan saran dari karyawan atau pelanggan. Ciptakan sistem yang akan mempromosikan pekerjaan dan pelanggan untuk berbagi ide-ide perbaikan atau menerima kritik dan saran yang bisa membangun untuk lebih baik ke depannya. Lalu cara yang ketujuh adalah berikan pujian atau apresiasi, atau bisa disebut rewards atau penghargaan. Ada cara yang ke-8 adalah buat sistem yang sederhana. Sebuah S&M yang sangat kompleks dan banyak dokumen tentu bukan yang terbaik. Bisa saja dengan adanya dokumen dan prosedur yang panjang dan rumit malah tidak akan pernah digunakan. Lalu evaluasi sistem dan dipastikan bahwa itu sistem tersebut logis dan sesederhana mungkin. Lalu ada cara yang ke-9 adalah buat grup kualitas atau komunitas mutu. Lalu cara yang terakhir adalah nomor 10, bentuk pola pikir atau fokus pada perbaikan. Dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, organisasi perlu mengidentifikasikan dan mendeteksi masalah dan kelemahan. Akan tetapi organisasi juga harus fokus pada perbaikan. Jika manajer terus-menerus berfokus pada kegagalan dan cacat atau keteledoran dan bukan pada cara menghapus atau memperbaiki dari mereka, sikap dan benar dan pola pikir untuk kualitas tidak akan pernah tercapai. Jadi untuk pola pikir lebih berpikir maju untuk memikirkan solusi bagaimana agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya dengan cara bisa untuk musyawarah, suara vote terbanyak voting, dengan memperhatikan kritik dan saran dari orang-orang sekitar. Lalu bahasan yang terakhir adalah mengevaluasi pelaksanaannya. Sistem manajemen mutu merupakan suatu standar sistem yang menggunanya pelaksanaan pekerjaan yang akan direncanakan dengan sistematis dalam upaya mengetahui wujud aplikasi di lapangan.
Dilakukan penelitian mengenai evaluasi tingkat penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2008 pada suatu proyek di mana PT X bertindak sebagai kontraktor, PT Y bertindak sebagai pengawas proyek. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat penerapan sistem manajemen mutu 9001/2008 dan kendala dalam penerapan sistem manajemen mutu pada proyek. Untuk mendapatkan data tingkat penerapan sistem manajemen mutu ISO 9008 tahun 2008 dalam pelaksanaan proyek konstruksi tersebut, maka dilaksanakan atau dilakukan wawancara dengan personil yang terkait dalam pelaksanaan proyek konstruksi dan observasi pada pelaksanaan konstruksi tersebut. Penilaian tingkat penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2008. Elemen 4-8. Ini dapat metode skor audit dan skala pengaturan variabel menggunakan skala Likert. Analisis tingkat penerapan standar mutu ISO 9001/2008 pada PT Y di proyek tertentu sebesar 89,05%, termasuk dalam kategori baik. Kendala dalam penerapan ISO 9001/2008 adalah adanya beberapa kegiatan proyek yang tidak dapat didokumentasikan, serta kurangnya konsistensi pada para staf melaksanakan prosedur operasi sistem manajemen mutu, sehingga penerapan ISO 9001/2008 belum terlaksana atau belum mencapai 100%. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.